Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ustazah akan membahas 12 soal tentang heat and temperature. Sebelumnya kalian itu sudah mengerjakan soal ini ya. Nah, Ustazah akan membahasnya mulai dari nomor 1. Nah, di nomor 1 ini ada sebuah bentuk ikhtiar mencegah penyebaran COVID-19. Setiap orang yang ingin masuk tazkiyah diukur suhu tubuhnya oleh security. Hasil pengukuran suhu badan Fani adalah 35. Jadi diketahui suhu tubuh Fani. Diketahui suhu tubuh Fani, nilai C-nya adalah 35 derajat Celcius. Nah, jika suhu tubuh Fani ini diukur menggunakan termometer berskala Reaumur, maka suhu tubuh Fani adalah, saat digunakan termometer berskala Reaumur, berapa hasilnya? Kalian bisa menggunakan perbandingan antara C/5 yang termometer berskala Celcius dibandingkan dengan termometer berskala Reaumur dengan R/4. Tinggal dimasukkan nilainya 35/5 R/4. Jadi kamu mencari nilai R sama dengan 35/5 dikali 4. 4-nya pindah ruas. 35 dibagi 5 adalah 7, dikali 4 hasilnya adalah 28 derajat Reaumur. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, di sini ada Sarah mempunyai batang logam bermasa 500 gram. Berarti yang diketahui adalah masanya. Masanya adalah 500 gram. 500 gram jika dirubah ke kilogram harus dibagi 1000. Berarti 500 bagi 1000 itu 0,5 kilogram. Selain itu, di sini batang logamnya tersebut dipanaskan dari suhu 25 derajat ke 55 derajat Celcius. Jadi awalnya si batang logam ini mempunyai suhu 25 derajat Celcius, kemudian dipanaskan hingga suhunya menjadi 55 derajat Celcius. Dari sini kalian bisa mengetahui perubahan suhunya. Perubahan suhu berarti dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya adalah 55, suhu awalnya adalah 25, sehingga perubahan suhunya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian di sini diketahui lagi, jika kalor jenis batang logam tersebut adalah 450, maka nilai C kecilnya adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius, maka besar kalor yang dibutuhkan. Yang ditanyakan di sini adalah nilai Q, kalor. Nilai Q bisa kalian cari dari persamaan MC delta T. Nah, masanya berapa? Masanya adalah 0,5 dan C-nya adalah 450 dan perubahan suhunya adalah 30. Sehingga 30 0,5 dikali 450 itu kan berarti setengahnya. Setengah dari 450 ada 225 dikali 30 hasilnya adalah 6750 Joule. Jadi jawabannya tidak ada jawaban di sini, ini kurang 0 ya. Bisa dilanjut ke yang nomor 3. Di nomor 3, Siska menemukan logam bermasa 600 gram. Berarti di sini diketahui masanya adalah 600 gram. Ketika dipanaskan dari suhu 25 hingga 65, berarti langsung saja kalian bisa mencari perubahan suhunya. Dari mana perubahan suhunya? Suhu akhir dikurangi suhu awal. Berarti 65 dikurangi 25. Sini adalah 40 derajat Celcius. Diperlukan kalor. Jadi untuk menaikkan suhu 40 derajat ini diperlukan kalor 11,05 kJ. Berarti itu nilai Q.
Nilai Q-nya adalah 11,04 kilojoule. Kalau kita rubah ke joule harus dikalikan 1000. 11,04 dikalikan 1000 adalah 11.040 joule. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jenis logam dan kalor jenis dalam joule per kilogram derajat Celcius yang sesuai adalah. Nah, di sini ada dua yang ditanyakan, jenis logam dan kalor jenis. Namun, saat kita mencari kalor jenis, kita pasti sudah bisa menentukan jenis logamnya. Jadi kita bisa nyari nilainya C. C-nya berapa? Kita bisa menggunakan rumus yang sama dengan nomor 2 tadi. Q sama dengan MC delta T. Nah, berarti kalau mau cari nilai C, tinggal Q dibagi massa dikali perubahan suhu. Berapa kalornya? Kalornya adalah 11.040. Kemudian dibagi masanya adalah 600 gram. Oh ya, 600 gram ini kan belum dirubah ke kilogram. Ini kan sedangkan diminta dalam kilogram. Jadi dirubah dulu ke kilogram, dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,6. Jadi ini 0,6 dikali perubahan suhunya berapa? 40. Oke, 11.040 bisa dibagi 40, hasilnya 276. 276 dibagi 0,6 adalah 460 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah besi dengan kalor jenis 460. Selanjutnya yang nomor 4. Di sini ada es bermassa 2 kg. Berarti ada masanya adalah 2 kg. Dipanaskan seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jadi ini ada grafik yang menunjukkan perubahan panas atau es yang berubah karena ada kalor dari di sini ada waktu dan suhunya. Jadi setiap waktu suhunya berapa digrafikan seperti pada gambar ini. Nah, di sini kita perhatikan dari P ke Q itu kan suhunya negatif, berarti ini itu masih dalam bentuk es. Kemudian dari Q ke R itu tidak ada perubahan suhu, berarti di sini esnya melebur atau proses peleburan. Nah, setelahnya ada R ke S. R ke S ini karena esnya sudah melebur maka akan menjadi air. Oke. Nah, diketahui di soalnya jika kalor jenis es 2100, berarti ini nilai C, C-nya S ada 2100. Kemudian kalor lebur, kalau kalor lebur itu lambangnya L, kalor leburnya ada 336.000 dan kalor jenis airnya di sini kalor jenis air berarti ini C-nya air adalah 4200. Maka kalor yang dibutuhkan pada proses QRS. Jadi cuma kalor yang dibutuhkan itu hanya yang proses QR ke S, tidak seluruh dari grafik ini. Oke, kita cari kalor dari QRS. QRS berarti kan prosesnya ada dua, peleburan kemudian saat dia menjadi air. Nah, di sini kamu harus menjumlahkan proses dari kalor dari proses Q ke R, kemudian ditambahkan kalor dari proses R ke S. Nah, saat proses Q ke R itu ada proses namanya peleburan. Saat melebur, kalor lebur itu bisa dicari dari massa dikali kalor lebur. Kemudian ditambah saat menjadi air, berarti di sini ada massa dikali C-nya air, kemudian dikali perubahan suhu. Oke, masanya tadi berapa? Masanya 2 kg. Ini 2 dikali leburnya adalah 336.000 ditambah masanya 2, C air adalah 4.200, kemudian perubahan suhunya adalah berapa dari sini? Dari R ke S 10. Oke, nah berarti hasilnya berapa? 2 kali 336 adalah 672.000 dan ditambah 2 kali 42 ada 84, nolnya ada 3.
berarti 84.000. Oke, jadi tadi sudah dia dapatkan hasil 672.000 ditambah 84.000. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 756.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Di nomor 5, Devi mengukur suhu suatu larutan menggunakan termometer berskala Reaumur. Didapatkan hasil 24 derajat Reaumur. Berarti diketahui nilai R adalah 24 derajat Reaumur. Nah, jika Devi mengukur larutan yang sama menggunakan termometer derajat berskala Fahrenheit, maka didapatkan hasil, berarti kalau diukur dengan Fahrenheit berapa nilai F-nya? Kita bisa menggunakan persamaan R per 4 akan sama dengan F-32 dibagi 9. R-nya berapa? 24 dibagi 4. F-32 dibagi 9. Oke, di sini 24 dibagi 4 adalah 6. Kemudian 9-nya pindah ruas karena pembagian pindah ruas, jadi perkalian dari 6 kali 9 sama dengan F-32. Berapa hasilnya? Lanjut di sini ya. 6 kali 9 adalah 54 akan sama dengan F-32. Berarti 54 ditambah 32 sama dengan F. Ini penjumlahan karena ini pindah ruas. Min 32 pindah ruas jadi positif. Berarti nilai F-nya adalah 86. Tidak ada jawabannya ya. Nah, kemudian yang nomor 6, di sini the thermometer drawn below can be used to measure the temperature of human body. What is the lowest temperature this thermometer can measure? Jadi di sini disediakan gambar termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Nah, di sini berapa nilai skala terendahnya? Skala terendahnya adalah 35. Lihat aja dari gambarnya. Oke, lanjut yang nomor 7. Di nomor 7, perhatikan tabel kalor jenis tersebut. Jadi di sini ada tabel benda dan kalor jenis. Jadi kalau kamu mau cari bendanya apa, kamu harus tahu kalor jenisnya. Dan diketahui Dita menemukan logam bermasa 4,2. Jadi massa logamnya adalah 4,2 kg. Dipanaskan hingga suhunya 140. Berarti nilai T-nya sama dengan 140 derajat Celcius. Ini T-nya siapa? T-nya logam. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam air. Jadi ada logam dengan massa dan suhu sekian itu dimasukkan ke dalam air. Ini ada air, air, ini logam. Nah, kalau ada pencampuran kayak gini berarti nanti akan suhunya menjadi sama antara logam dan air. Nah, massa logamnya berapa? Massa airnya berapa? Massa airnya adalah 9,2 kg. Kemudian suhunya, suhu airnya 30 derajat Celcius. Setelah mencapai kesetimbangan, jadi kalau sudah setimbang, suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Nah, berarti itu adalah suhu campuran. Suhu campurannya 40 derajat Celcius. Jika kalor jenis airnya adalah 4200, berarti nilai C air adalah 4200. Di sini nilai C airnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka dapat disimpulkan jenis bahan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau mau cari jenis bahannya berarti harus mengetahui kalor jenisnya. Berarti kita cari nilai Cl-nya berapa. Kita bisa menggunakan asas Black, di mana kalor lepas akan sama dengan kalor terima. Nah, kalor lepas, siapa yang melepas? Yang melepas pasti yang memiliki suhu tinggi. Di sini yang memiliki suhu tinggi adalah logam. Berarti ada massa logam dikali C-nya logam dikali perubahan suhu. Perubahan suhunya adalah suhu logam dikurangi suhu campuran. Kemudian yang menerima siapa? Yang menerima air. Berarti massa air dikali C-nya air dikali T. T-nya siapa? Campuran dikurangi suhunya air. Kenapa kok urutan
suhunya seperti ini, TL kurangi TC dan TC dikurangi TA, karena kemarin saya sudah menjelaskan bahwa T1 lebih besar daripada TC, lebih besar daripada T2 gitu kan. Nah, T1 ini adalah suhu yang tinggi. Di sini suhu yang tingginya adalah punyanya logam, berarti TL lebih besar daripada TC. Dan yang T2 ini adalah suhu rendah. Suhu rendah adalah air, berarti di sini T air. Seperti itu, maka urutannya seperti ini. Tinggal dimasukin nilainya 4,2 dikali CL yang kita cari, kemudian TL-nya adalah 140 dikurangi 40 akan sama dengan massa airnya adalah 9,2 dikali C airnya adalah 4.200, kemudian TC-nya 40 dikurangi 30 untuk nilai TA-nya. Nah, di sini ada 4,2, ada 4.200, bisa kalian bagi. Hasilnya di sini adalah 1000. Kemudian tinggal yang sebelah kiri, tinggal CL 140 kurangi 40 adalah 100. Kemudian di sini 9,2 dikali 1000, kemudian dikali 10. 10 dari mana? 40 kurangi 30. Berarti hasilnya adalah 92.000. Kemudian karena 100 ini 92.000 kan bisa nih dibagi. Bagi 100, berarti nolnya coret 2. Sehingga kita bisa tahu nilai CL-nya adalah 920 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita lihat apa jenis bendanya. Dari kalau jenis 920, bendanya adalah aluminium. Berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut yang nomor 8. Di nomor 8, Majid puts a metal saucepan of milk on a cooker. Thermal heat energy can be transferred by conduction, convection, and radiation. Which is the main process that transfer thermal energy through the milk? Nah, jadi di sini Majid memanaskan suhu menggunakan panci berbahan logam. Perpindahan panas bisa melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ditanyakan di sini adalah perpindahan panas yang terjadi pada susu, karena susu itu cair, ya kan? She is a liquid. So, because milk is liquid, so transfer thermal energy with convection. Karena perpindahan panasnya disertai perpindahan partikel. Oke, yang nomor 9. Dengan kasus yang sama, semuanya di sini yang ditanyakan, which is the main process that transfer thermal energy through the metal saucepan. Yang terjadi pada metal saucepan-nya, berarti yang sebelah sini. Ini kan berbahan padat. Kalau padat, solid kan? Nah, karena padat berarti perpindahan panasnya secara konduksi karena tidak disertai perpindahan partikelnya. Oke, yang nomor 10. 10 di sini ada the lizard loses thermal heat energy and gains thermal heat energy. Jadi si lizard ini melepaskan panas dan menerima panas. Yang A, di bagian A, thermal energy lost from surface of skin by ... Jadi energi panas dari yang hilang dari permukaan tubuhnya atau permukaan kulitnya si lizard ini melalui apa? Nah, karena tidak ada zat perantara, maka perpindahan panasnya ini berupa radiasi. Kemudian yang ke-11, thermal energy lost by air movement. Nah, di sini ada air movement, perpindahan udara. Kalau ada udara yang berpindah, berarti artinya adalah partikelnya juga berpindah. Kalau partikel berpindah, maka perpindahan panasnya secara konveksi. Oke, yang terakhir, thermal energy gain from the rock. Jadi lizard ini menerima panas dari batu. Karena batu itu berupa solid atau padat, berarti perpindahan panasnya tidak disertai perpindahan partikel, sehingga jawabannya konduksi. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.